Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Sahabat akurat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat. Dan pada kesempatan kali ini pula saya akan membawakan tema tentang Ramadan dan upaya bebas dari pandemi. Seperti kenyataan yang telah kita alami, kurang lebih 1 tahun negara kita Indonesia terserang oleh virus COVID-19. Bukan hanya Indonesia, bahkan mayoritas seluruh dunia. Para ilmuwan sudah bekerja keras untuk menghentikan penyebaran virus ini. Pemerintah kita juga sudah bekerja secara semaksimal mungkin untuk menghentikan penyebaran virus ini. Dari masyarakatnya juga melakukan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan, selalu memakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Faktanya, sampai detik ini, virus corona masih kita rasakan. Dampaknya, efeknya masih kita rasakan. Padahal virusnya sangat kecil, bahkan tak terlihat oleh mata. Maka di bulan yang penuh dengan ampunan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat ini, marilah kita kembali kepada zat yang tak terlihat oleh mata, supaya menghilangkan pandemi ini. Dengan cara di bulan yang suci ini, marilah kita banyak beristighfar. Banyak-banyak meminta ampunan kepada Allah. Karena dalam Al-Quran, setiap kali ada ampunan, setiap kali ada maghfirah, di situ ada rahmat. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli warhamni wa huwal ghafurur rahim wa kana Allahu ghafurur rahima. Setiap ada maghfirah, setiap ada ampunan, di situ ada rahmat. Kita tahu rahmat Allah itu sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, menyeluruh, lebih luas dari apapun. Keluasan rahmat Allah dari segi lafziah saja bisa kita pahami, bisa kita deteksi. Contohnya, setiap ada lafaz dalam Al-Quran biasanya tidak terlalu banyak menyebutkan derivasinya. Berbeda dengan rahmat. 13 derivasi ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz rahmat. Contohnya, fi'il madinya lafaz rahmat, rahimah disebutkan dalam Al-Quran. Fi'il mudorenya yarhamu ada dalam Al-Quran. Fi'il mudore mabni maf'ulnya ada dalam Al-Quran. Turhamun. Masdar asli Rahman ada dalam Al-Quran. Masdar mim marhamah ada dalam Al-Quran. Isim fa'il rohim ada dalam Al-Quran. Jamaknya ruhama rohimin ada dalam Al-Quran. Isim fa'il lagi Rahman ada dalam Al-Quran. Tafdil arham ada dalam Al-Quran. Jamak taksir arham ada dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa keluasan rahmat Allah dari segi lafziahnya saja bisa kita deteksi. Apalagi dari segi maknawiyah, dari segi bentuk, rahmat Allah itu sangatlah luas.
Coba kalau kalian buka tafsir mulai dari tafsir yang paling simpel, kecil, tafsir Jalalain, sampai tafsir yang berjilid-jilid, tafsir At-Tabari, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, karangan Ibnu Asyur, tafsir Zamakhsyari, Al-Kasyaf, karangan Zamakhsyari. Beliau para ulama menafsirkan lafadz rahmat dengan berbagai bentuk. Bisa berupa hujan, bisa berupa keselamatan, bisa berupa kesehatan, bisa berupa keamanan, bisa berupa kekayaan, bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Islam, bisa berupa surga, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali tafsir-tafsir bentuk dari lafadz rahmat. Seperti contoh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah. Rahmah pada ayat tersebut berarti Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa para ulama menafsiri rahmat itu Al-Quran? Karena melihat siyakul kalamnya, runtutan kalamnya, yaitu pada ayat tersebut berbicara tentang diturunkannya Al-Quran. Maka rahmat itu berbentuk Al-Quran. Wa huwallazi arsalar riyaha busyram baina yaday rahmatih. Rahmat di sini berarti hujan. Kenapa hujan? Karena melihat siyakul kalamnya, runtutan kalamnya berbicara tentang hujan. Maka rahmat ini berarti hujan. Ini menunjukkan bahwa apapun kondisi kita, hanya dengan meminta ampunan kepada Allah, kita akan mendapatkan rahmat. Ketika kita mendapatkan rahmat, rahmat Allah sangat luas, akan menjelma berbagai bentuk sesuai kondisi yang kita alami. Contohnya, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Fakultus taghfiru rabbakum. Hanya dengan kita berkata istighfar, meminta ampunan kepada Allah, Allah akan memberikan rahmatnya dengan berupa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Hanya dengan kita meminta ampunan akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu akan menjelma sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita pada zaman sekarang ini yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Hendaknya kita meminta ampunan kepada Allah supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau Allah memberikan rahmatnya kepada kita, insya Allah kondisi kita sekarang sedang dilanda pandemi. Insya Allah pandemi itu segera diangkat dari muka bumi ini. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata. Penuh sukacita mencari berita. Menelusuri jalan menggali fakta. Menulis,
berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka